Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang vektor. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah notasi dan komponen vektor. Ya, bahkan kalau kita untuk besaran dan satuan, untuk besaran di sini ada yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya besaran vektor. Nah, skalar dia hanya memiliki arah saja. Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mendidikkan air adalah 5 menit. Nah, dia hanya punya besarannya sebesar 5 menit. Sedangkan besaran vektor selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Misalkan seperti ini. Sebuah meja dipindahkan ke arah timur sejauh 5 meter. Timur di sini berperan sebagai arah. Nah, kenapa arah penting? Nah, karena misalkan pernyataannya saya ganti. Sebuah meja dipindahkan ke arah barat sejauh 5 meter. Nah, artinya kan berbeda dengan sebuah meja dipindahkan ke arah timur sejauh 5 meter. Nah, arahnya saja berlawanan, satunya ke timur, satunya ke barat. Makanya besaran vektor di sini harus jelas arahnya kemana. Apakah ke kanan, ke kiri, atau timur, atau utara, atau selatan, atau barat, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Notasi vektor. Lambang vektor dengan tulisan tangan. Lambang vektor dituliskan dengan satu huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Contoh besaran vektor gaya F, besaran vektor kecepatan. Nah, jadi seperti ada tanda panah di atasnya, itu melambangkan dia besaran vektor. Lambang vektor dengan cetakan buku. Lambang vektor dituliskan dengan satu huruf yang dicetak tebal atau bold. Nah, kalau tulisan tangan kita nggak bisa bold ya, jadi pakai tanda panah. Nah, tapi kalau misalkan kita ketik, nah kita kan ada setting di bold. Nah, seperti itu. Komponen vektor, yang pertama penggambaran vektor. Di sini ada pangkal vektor, titik ini. Kemudian anak panah, nah ini ujung vektor. Nah, anak panah ini dia menunjukkan arah vektornya kemana. Kalau seperti ini, ya berarti dia ke kanan. Kalau ini, dia berarti arahnya ke kiri. Kalau seperti ini, dia arahnya ke atas. Kalau seperti ini, dia berarti arahnya ke bawah. Nah, misalkan seperti ini. Contoh, bajak laut mengalami perpindahan dari barat ke timur sejauh 10 meter. Nah, berarti dia berpindah dari barat ke timur sejauh 10 meter. Nah, kemudian besar vektor. Besar vektor adalah nilai dari suatu vektor. Lambang besar vektor digambarkan dengan suatu garis lurus yang dapat mempresentasikan besar vektor. Misalnya di sini satu kotak sama dengan satuan. Berarti kalau antara A ke B, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 kotak, berarti 5 satuan vektor. Atau jika satu kotak mewakili 1 Newton, berarti dia panjangnya adalah 5 Newton. Oke, misalkan contoh yang lain ya. Nah, misalkan ini. Nah, terus seperti ini. Nah, kalau yang ini berarti ini kan 2 kotak. Misalkan satu kotak mewakili 1 Newton. Nah, maka yang gambar yang A, B, misalkan saya gambarkan di sini ada A, B, C, D. Yang A adalah 2 Newton, kemudian yang B adalah 3 Newton. C di sini karena satu kotak adalah 1 Newton. Nah, yang D berapa Newton? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia 10 Newton. Ini besarnya. Ya, ini besarnya ke kanan berarti.
ini ke kanan, ke kiri, ini ke kiri. Kalau kita gambarkan ke kanan kiri, atau mungkin bisa pakai mata angin ke timur barat dan sebagainya. Kemudian arah vektor, di sini lambang arah vektor digambarkan dengan memberikan anak panah di ujung garis vektornya. Nah, misalkan bajak laut bergerak 30 derajat ke arah timur dari utara. Vektor pada sumbu X, vektor pada sumbu Y. Nah, ini aja, ini diagram kartesian, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Ini sumbu X yang mendatar dan sumbu X ini yang vertikal. Vektor membentuk sudut pada koordinat kartesius 2 dimensi. Nah, misalkan di sini ada gambar ini, perhatikan gambar ini. Di sini ada diagram kartesian, ini ada X, Y. Kemudian di sini ada F ya. Ini ada vektor F memiliki arah 30 derajat terhadap sumbu X. 30 derajat terhadap sumbu X berarti dari sumbu X ke vektor ini adalah 30 derajat. Bu, misalkan vektor F memiliki 45, oke. Misalkan 40 derajat dari sumbu Y. Kalau dari sumbu Y, nah berarti ya ini 40 derajat. Nah, kalau ini berarti ya 90 dikurangi 40. Berarti 50 derajat. Ini X, ini Y. Nah, ini kalau 40 derajat terhadap sumbu Y. Nah, dia harus paham ya, dihitung berapa derajat dari sumbu mana. Apakah sumbu X atau sumbu Y. Nah, diperhatikan baik-baik. Kemudian vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang satu satuan. Untuk sumbu X biasanya disimbolkan I, dan sumbu Y, J, kemudian biasanya ada sumbu Z, yaitu K. Nah, vektor satuan pada vektor yang membentuk sudut digambarkan di sini adalah untuk Fx. Fx dia adalah F cos theta dan Y adalah F sinus theta. I di sini dan J dia menunjukkan arahnya. Nah, untuk vektor 3 dimensi, kalau tadi 2 dimensi, ini 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti kita menambahkan sumbu Z atau arahnya adalah K. Nah, sama kita hanya menambahkan sumbu Z. Nah, menggambar vektor, untuk penjumlahan vektor, di sini ada metode jajaran ginjang, kemudian metode segitiga, dan metode poligon. Yang pertama, untuk metode jajaran ginjang, 1. Gambarkan vektor pertama dimulai dengan pangkal vektor. Nah, ini pangkal vektor dimulai ke ujung hingga ujung vektor. Jadi ini untuk menggambar vektor P. Yang kedua, gambarkan vektor kedua dengan pangkal vektor terletak di titik. Nah, ini dia titiknya sama, mulainya vektor Q sama dengan titik vektor P. Nah, kita gambar vektor Q. Kemudian translasikan vektor pertama ke ujung vektor kedua. Nah, kita ini gambar garis yang sejajar dengan vektor P dan vektor Q. Nah, sejajar itu adalah ketika kita, nah misalkan sejajar itu yang gimana, Bu? Nah, ketika kita gambarkan garis ya, nah ini kita misalkan pakai penggaris nih ya, ini ya pakai penggaris ya, kita geser aja, itu namanya ditranslasikan. Nah, ciri-ciri dari sejajar ketika kita hubungkan panjang garis satu dengan lainnya, dia tidak akan pernah
bertemu atau tidak akan pernah berpotongan pada satu titik. Dan yang langkah terakhir di sini, vektor resultan digambarkan dengan menarik garis lurus dari kedua ujung pangkal tadi, pangkal vektor, ke perpotongan translasinya. Nah, ini berarti panjang vektornya adalah yang warna kuning. Nah, ini adalah untuk metode jajaran ginjang. Nah, kenapa kok dinamakan jajaran ginjang? Karena penggambaran ini tadi vektornya membentuk bangun jajaran ginjang. Nah, metode yang kedua adalah metode segitiga. Menggambarkan vektor pertama dimulai dengan pangkal vektor hingga ujung vektor. Ini vektor P. Mohon dicermati ya, nanti perbedaannya dengan jajaran ginjang dan segitiga. Nah, kemudian gambarkan vektor kedua. Nah, kalau di segitiga, vektor yang kedua dimulai dari ujung vektor yang pertama sebagai pangkal vektor yang kedua. Nah, ini vektor yang kedua yang warna merah. Dan yang terakhir adalah vektor resultan digambarkan dengan menarik garis lurus dari pangkal vektor P ke ujung vektor Q. Nah, kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, ini adalah besar resultan gayanya untuk metode segitiga. Nah, dinamakan segitiga kenapa? Karena penggambarannya di sini dia membentuk segitiga. Nah, metode terakhir adalah metode poligon. Misalkan di sini tuh, nah, jika kalau tadi kan hanya dua gaya ya, yaitu dua vektor, yaitu vektor P dan Q. Nah, kalau lebih dari dua gaya itu namanya adalah poligon gaya. Oke, di sini ada vektor P, vektor Q, dan vektor R. Caranya adalah gambarkan vektor ketiga di ujung vektor kedua, begitu pun seterusnya. Jadi vektor yang pertama ya, terus vektor yang kedua, ya ini titik pangkalnya merupakan titik ujung vektor P, kita gambarkan. Kemudian titik pangkal vektor Q merupakan titik ujung vektor Q. Nah, kemudian kita tarik garis ya, kita tarik garis dari pangkal vektor P ke ujung vektor Q, garis lurus ya. Nah, ini jika ada misalkan tugas ya untuk menggambar, maka Anda harus menggambar dengan menggunakan penggaris. Nah, kalau tidak pakai penggaris, nggak akan bisa ya, seperti itu. Nah, ini tadi untuk ada menggambar vektor. Kemudian operasi vektor di sini yang sering digunakan. Di sini misalnya kita ingin mencari resultan gaya. Jadi selain memakai metode gambar tadi, kita bisa menggunakan operasi vektor dengan cara matematis. Nah, misalkan tadi, vektor ini bisa kita hitung nih tanpa menggambar. Caranya gimana? Besar vektor R sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat plus 2P kali I cos theta. Nah, ingat di sini bahwa theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, misalkan vektor P di sini Q. Misal di sini X. Nah, di sini Y, misalkan. Maka di sini sudut yang dibentuk adalah ini. Kalau seperti ini berarti ini. Ya. Jadi ini ingat bahwa metode ini hanya digunakan jika ada dua vektor. Nah, bagaimana jika ada lebih dari dua vektor? Nah, kita bahas minggu depan. Nah, kita caranya menghitung untuk yang dua vektor ini. Ya.
Nah, contohnya di sini perhatikan dua buah vektor berikut ya. Di sini ada vektor, misalkan vektor F1 ya. Itu misalkan F1 15 Newton, F2 20 Newton. Theta berarti sudut yang dibentuk antara F1 dengan F2. Maka di sini tetanya adalah 60 derajat. Maka resultan kedua vektor tersebut dapat dihitung dengan persamaan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 kosinus theta. Ya, F1, oke, maaf, misalkan ini tadi saya samakan ya. Ini berarti dia F2. Oke, berarti di sini F1 20 derajat plus 15 derajat plus 2 kali 20 kali 15 dikali, nah cos theta Anda bisa pakai kalkulator. Cos 60 derajat itu adalah setengah ya. Nah, pakai HP silakan diinstal di Play Store, banyak kalkulator saintifik, atau sekarang kalau HP-nya sudah canggih-canggih ya, itu langsung di kalkulator sudah ada mode saintifiknya. Maka kita hitung di sini. Nah, 20 kuadrat plus 20 kuadrat itu 400 plus 15 kuadrat. Nah, nanti akan dihasilkan ini akar dari 925 atau F sama dengan 5 akar 37 Newton. Nah, ini contoh pertama. Nah, contoh kedua, di sini misalkan pada sebuah benda diberikan dua buah gaya seperti gambar berikut. Jika besar vektor F1 adalah 20 Newton, F2 adalah 10 Newton, maka resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah ini. F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton. Nah, kita lihat di sini ada F2. Oke, saya gambarkan lagi ya. Oke, di sini adalah 15 derajat, kemudian di sini 45 derajat. Nah, ingat bahwa theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, di sini ada 15 derajat dan 45 derajat. Nah, kalau yang dimaksud adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ya, maka berarti adalah sudut, kita tarik garis antara F2 dengan F1. Nah, maka yang dimaksud berarti tetanya di sini yang hijau ya adalah ya 15 derajat ditambah 45 derajat. Nah, yaitu 60 derajat. Maka disitu bisa kita hitung bahwa besar resultannya adalah akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta, atau akar 20 kuadrat plus 10 kuadrat plus 2 kali 20 kali 10 kali cos 60. Nah, bukan lagi cos 15 atau 55 derajat, tapi cos 60. Caranya bagaimana? Caranya yang tadi. Nah, maka nanti akan dihasilkan besaran resultan gayanya adalah 10 akar 7 Newton. Nah, ini untuk pemanasan vektor dulu, kita pakai dua vektor untuk menghitung. Nanti di hari Rabu kita akan pakai
lebih dari 2 vektor, dan untuk penghitungannya lebih rumit. Oke, saya akhiri sekian untuk hari ini. Silakan jangan lupa isi presensinya ya, nanti di komen dan diupload di Classroom gitu. Mohon maaf apabila ada saya salah kata maupun terpending upload dan sebagainya karena kesibukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.